Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Yunda Melki dengan NIM 2314010267. Di sini saya akan menyampaikan materi untuk pertemuan sebelumnya yang mana itu tentang al-khulwatu bil ajnabiyyati. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yakhluwanna bim ra'atin laisa ma'aha dzu muhrimin minha fa inna thalithahuma syaitanu. Qala sahibun naili wal khalwatu bil ajnabiyyati mujma'u ala tahrimiha kama haka dzalikal hafizul asqala tu fi fathil bari wa illatut tahrimi ma fil hadithi min kau ni syaitana salisuhuma wa hudurihi yuqi'uhuma fil ma'diyati wa amma ma'a wujudil mahrama fal khalwati bil ajnabiyyati jaizatun la matna'i wuqu'ul ma'siyati ma'a huduri wa ikhtalafu hal yaqumu ghairuhu maqamuhu fi dzalika kannas wa tathaqati faqila yajuzu li dha'fit tuhmati wa qila la yajuzu wa huwa zahirul haditha al mudaji'atu fi saubin wahidin. Yahrumu tija'u rajulaini aw amra'ataini fi thawbin wahidin idza kana 'aribaini wa in kana kullu minhuma fi la yufdir rajulu ila rajuli fi thawbil wahidi wal mar'atu ilal mar'ati fi thawbil wahidi. At-tafriqi fil maqja'i yajibu at-tafriqu baina bani 'ashrin sininin wa akhwatihi fil maqja' qala sadamuru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farraqu bainahum fil maqja'i rawahu at-Tirmidzi qala ba'duhum mahalla lawujubi indal arabi. Baik, selanjutnya terjemahannya yaitu bagian yang pertama, larangan berduaan dengan wanita yang bukan mahram. Rasulullah Shallallahu alaihi bersabda dari Jibril radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia berduaan dengan seorang wanita yang tidak disertai mahramnya, karena yang ketiganya adalah setan. Bagian kedua, larangan tidur bersama dalam satu selimut. Haram bagi dua laki-laki atau dua perempuan tidur dalam satu selimut apabila keduanya dalam keadaan telanjang. Namun, jika masing-masing memiliki pakaian sendiri, maka tidak mengapa. Rasulullah SAW bersabda, janganlah seorang laki-laki tidur bersama laki-laki lain dalam satu selimut, dan jangan pula seorang perempuan dengan perempuan lain dalam satu selimut. Bagian ketiga, pemisahan tempat tidur anak. Wajib memisahkan tempat tidur antara anak laki-laki berusia 10 tahun dengan saudara laki-laki dan perempuannya. Rasulullah SAW bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk
sholat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika tidak sholat ketika mereka berumur 10 tahun, serta pisahkanlah tempat tidur mereka. Selanjutnya isi kandungannya yaitu yang pertama, Islam menekankan pentingnya menjaga kehormatan dan batasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua, setiap larangan dalam hadis ini bertujuan untuk mencegah perbuatan maksiat dan menumbuhkan akhlak mulia. Yang ketiga, orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik anak kecil agar terbiasa dengan adab Islam. Yang keempat, nilai utama dalam ketiga hadis tersebut yang pertama yaitu menjaga diri dari fitnah, menanamkan rasa malu, dan mendidik anak dengan disiplin dan kasih sayang. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yang pertama yaitu fi'il madi. Fi'il madi adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah terjadi atau masa lampau. Artinya perbuatan itu sudah selesai dilakukan atau sudah terjadi. Contohnya seperti kataba atau telah menulis, jalasa telah duduk. Ciri-ciri fi'il madi yang pertama yaitu menunjukkan kejadian yang sudah lampau. Yang kedua, biasanya tidak diawali huruf mudhari'ah seperti huruf nun, alif, ta, dan ya. Sering berakhiran dengan harakat fathah pada huruf terakhir. Contohnya seperti jalasa, dhahaba, kataba. Pembentukan fi'il madi. Kebanyakan fi'il madi terdiri dari 3 huruf asal atau sulasi. Misalnya fa'ala. Bentuk dasar zahaba, jalasa, kataba. Yang kedua akroma atau telah memuliakan. Dan yang ketiga dahroja atau telah menggulingkan. Yang kedua yaitu fi'il mudhari. Fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi, masa kini atau masa depan. Artinya, perbuatan tersebut belum selesai dilakukan, bisa jadi masih berlangsung atau akan dilakukan. Contohnya seperti yaktubu atau sedang atau akan menulis. Yang kedua yadhabu, sedang atau akan pergi. Ciri-ciri fi'il mudhari yang pertama yaitu menunjukkan masa kini atau masa yang akan datang. Yang kedua, diawali oleh salah satu dari 4 huruf atau mudhari'ah seperti alif, nun, ya, dan ta. Yang ketiga, umumnya berharakat dhammah pada huruf kedua. Contohnya seperti najlisu, adhabu, yaktubu. Fi'il mudhari bisa memiliki beberapa makna waktu tergantung konteks dan kata sampingnya. Akhiran fi'il mudhari bisa berubah tergantung kedudukannya di dalam kalimat. Fi'il mudhari berubah bentuk sesuai dengan pelaku atau dhamir. Dapat berubah akhirannya raf, nasab, jazmnya tergantung terhadap konteks kalimatnya. Dan yang terakhir yang ketiga itu fi'il amar. Fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan perintah atau permintaan untuk melakukan suatu perbuatan di masa yang akan datang. Artinya, fi'il amar digunakan untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contohnya seperti aktub atau tulislah, asalnya kataba, telah menulis. Iqra, bacalah, yang asalnya itu qara'a atau telah membaca. Ciri-ciri fi'il amar yang pertama yaitu menunjukkan perintah atau ajakan. Yang kedua, hanya digunakan untuk orang kedua atau mukatab. Yang ketiga, tidak diawali huruf mudhari'ah seperti nun, alif, ya, dan ta seperti fi'il mudhari. Yang ketiga, biasanya akhiran sukun seperti idhab, iq'ud, atau uktub. Dan yang kelima, dibentuk dari fi'il mudhari dengan menghapus huruf awalnya atau huruf mudhari'ah dan mengubah bentuk sesuai kaidah. Baik, sekian penjelasan saya tentang materi kita yang pertama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.